Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yayi Sugihartati, Helen Purnamasari, Windy Maulani, dan Anissa Fadilah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan, pembeli, atau penerima jasa. Tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak, DPP, atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23, antara lain 1. 15% dari jumlah bruto, terdiri dari dividen kecuali pembagian kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga, dan royalti. 2. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nomor 2, tarif 2% dari jumlah bruto, terdiri dari sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbal jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21. Jasa lain yang tercantum pada MPK nomor 141 MPK.03 2015. 3. Wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang telah dibayar atau berulang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. SHU, koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya ada subjek pemotong dan subjek yang dipotong PPh pasal 23. Subjek yang menjadi pemotong PPh pasal 23 artinya wajib pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi, sementara subjek yang dipotong artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPh pasal 23 dari lawan transaksinya. Kemudian ada subjek pemotong PPh pasal 23, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, ada perwakilan perusahaan negeri lainnya. Yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya ada subjek yang dipotong PPh pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 PMK 03 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 57 PJ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 PJ 2011. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 2019 tentang tata cara pendaftaran penghapusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ada pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak serta pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Pemotongan dan penyetoran. Apabila Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri atau WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bapet PPh pasal 23. 2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 101. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bapet PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.co.id atau melalui Application Service Provider ASV. Daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda melakukan peminjaman dana dan membayarkan bunga kepada pemilik dana, maka yang harus Anda lakukan adalah 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari bruto nilai bunga dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bapet PPh pasal 23. 2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 102. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bapet PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.co.id atau melalui Application Service Provider ASV. Daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti, maka yang harus Anda lakukan adalah 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bapet PPh pasal 23. 2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 41124 dengan kode jenis setoran 103. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bapet PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.co.id atau melalui Application Service Provider ASP. Daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
Apabila Anda menggunakan jasa dari WP Badan, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 berdasarkan PMK 141 PMK 03 2015. Yang kedua, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi Ibupot PPh Pasal 23. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang terakhir, melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi Ibupot PPh Pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melalui Application Service Provider atau ASP, daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda menyewa harta selain tanah dan atau bangunan, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi Ibupot PPh Pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang terakhir, melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi Ibupot PPh Pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melalui Application Service Provider atau ASP, daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.